Saya akan melanjutkan serial khotbah dari tema besar menjadi serupa dengan Yesus, dan 4 minggu ini saya sudah membahas tentang akulah jalan kebenaran dan hidup. Minggu lalu sudah selesai dengan akulah kebenaran dan subtemanya kebenaran sejati, dan sekarang saya akan membahas tentang akulah hidup. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus pada Yohanes pasal 14 ayat 6. Mari kita mulai. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Nah, ini adalah perkataan yang berisi tentang 3 paket kebutuhan manusia yang hanya ada dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini adalah pernyataan yang di dalamnya berisi 3 paket kebutuhan manusia yang menjadi kebutuhan utama, dan itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Dan apa yang Yesus berikan tentunya tidak ada manusia yang bisa memberikannya. Sekali lagi, apa yang Yesus berikan kepada manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa memberikan. Klik lagi Pak David. Nah, kalimat akulah jalan, kebenaran, dan hidup adalah pernyataan identitas atau jati diri Yesus yang sesungguhnya. Klik lagi. Sekali lagi, kalimat akulah jalan, kebenaran, dan hidup adalah pernyataan identitas atau jati diri Yesus sesungguhnya. Klik lagi. Satu kali lagi. Karena tujuan kehadiran Yesus ke dunia adalah memperkenalkan dirinya untuk dikenal oleh manusia, melakukan pekerjaan Bapa, dan menyelesaikan pekerjaan. Jadi Allah kita yang kita kenal dalam diri Yesus adalah Allah yang sangat suka dirinya dikenal oleh makhluk ciptaannya, yaitu manusia. Allah sangat suka, Allah sangat senang. Seperti yang terdapat dalam Yeremia pasal 9 ayat 23. Apakah yang Tuhan paling suka? Kata Yeremia, yang Tuhan suka bukanlah orang memiliki jabatan, kekuasaan, dan kekayaan, dan segala macam. Tapi Tuhan suka adalah ketika seseorang atau manusia mengenal siapa Allah yang sesungguhnya. Klik lagi. Arti kata akulah. Kita bahas pelan-pelan ya. Arti kata akulah. Kata akulah dalam bahasa Inggris I am. Dalam bahasa Yunani ego eimi. Dalam bahasa Ibrani anihu. Yang berarti aku ada dan akulah dia. Ya. Ini dari bahasa aslinya. Ya, kalau dari bahasa asli Perjanjian Baru, kata akulah menggunakan kata ego eimi. Kalau bahasa Ibraninya aku ada, anihu, yang berarti aku ada dan akulah dia. Jadi ini pernyataan yang memang menyatakan bahwa Yesuslah yang dikenal oleh Musa pada waktu Musa diperkenalkan oleh Allah tentang siapa Allah sesungguhnya. Ya, mari kita lanjut. Ucapan ini mempunyai pengertian ilahi. Karena ungkapan aku adalah digunakan dalam Perjanjian Lama sebagai penggambaran Allah ketika dia menyatakan dirinya kepada Musa di semak belukar yang berbunyi, aku adalah aku. Nah, Keluaran pasal 3 ayat 14 membuktikan. Coba klik lagi. Keluaran pasal 3 ayat 14 membuktikan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, terjemahan baru, berbunyi, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, akulah aku, eheye, asyer, eheye, yang telah mengutus aku kepadamu. Jadi ini perkenalan siapa Allah, dan yang memperkenalkan siapa Allah adalah Allah sendiri.
kepada Musa nabinya yang mengutusnya untuk membebaskan Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Kristus adalah tipologi dari Musa di Perjanjian Lama. Ya. Berikutnya, pernyataan akulah menampilkan aspek paling penting dari pelayanan pribadi Tuhan Yesus. Yang sifatnya, ini perhatikan baik-baik ini. Yang saya kasih bold hijau. Yang sifatnya meniadakan semua cara-cara lain. Karena berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri. Yesus tidak memperkenalkan dan menawarkan sesuatu yang bukan dari dalam dirinya. Bukan. Tapi Yesus menawarkan dan memperkenalkan adalah pribadinya sendiri, jati dirinya, siapa identitas dia sebenarnya. Jadi karena berita yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah dirinya sendiri, yang berarti dia sendirilah adalah Injil itu. Dia sendirilah adalah Allah yang Musa kenal di semak belukar dalam Perjanjian Lama. Lanjut. Dia datang tidak hanya sekedar menunjukkan jalan. Tetapi dia sendirilah jalan itu. Dia datang tidak sekedar memberitahu kebenaran, tapi dia sendirilah kebenaran itu. Jadi Yesus tidak mengajarkan bahwa ada jalan menuju ke surga. Bukan. Tapi dia menawarkan, dialah jalan itu. Ini beda dengan guru-guru agama yang lain. Ini berbeda dengan para filsuf, pengajar-pengajar yang sebelum Yesus. Dan Yesus pun berbeda dengan para nabi. Dia juga tidak hanya sekedar mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi dia sampaikan bahwa akulah kebenaran itu. Dahsyat sekali. Lanjut. Dalam Yohanes 1 ayat 4. Ini bagus sekali ini kalimat ini. Memang Injil Yohanes ini Injil yang memiliki keunikan, spesialisasi, keistimewaan dibanding dengan Injil yang lain. Karena Injil Yohanes menggambarkan pribadi Yesus yang seutuhnya. Dari cara pandang dari atas Bapak Ibu. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi vertical view, drone view atau helikopter view dari atas. Jadi Yohanes menggambarkan Kristus yang turun dari surga. Kristus yang berasal dari atas, bukan dari bawah. Dan Yohanes menjelaskan secara sistematis siapa Yesus yang sesungguhnya. Gambaran ini gambaran yang sangat mahal yang membuka cakrawala berpikir kita dan kita dibawa kepada satu pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah Allah dan dia bukan hanya mengajarkan kebenaran tapi dialah kebenaran itu. Dia bukan menunjukkan jalan ke surga tapi dia bilang akulah jalan itu. Dia bukan hanya mengajarkan bagaimana memiliki hidup tapi dia mengatakan akulah hidup itu. Ini dahsyat dan pengajaran yang sangat mahal. Dan Yohanes 1 ayat 4 berkata begini. Ini pewahyuan dahsyat Bapak Ibu. Dalam dia ada hidup. Ini berbeda dengan yang lain. Dari Injil-Injil yang lain. Jadi jelas sekali Rasul Yohanes ini. Dalam dia ada hidup. Wow. Dan hidup itu adalah terang manusia. Luar biasa Bapak Ibu. Dalam dia ada hidup. Dan hidup itu adalah terang manusia. Mari lanjut lagi pada Yesus memperkenalkan dirinya sebagai satu-satunya hidup. Semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia jika tanpa kehidupan. Dan Yohanes memberikan penjelasan. Klik lagi. Yohanes berikan penjelasan. Yang diberikan penjelasan adalah bahwa hidup yang dicari manusia, hidup yang menyebabkan ada namanya aktivitas kehidupan, aktivitas hidup, manusia dapat bergerak, manusia dapat bernafas, manusia dapat berkembang, manusia dapat menjalani seluruh kegiatannya. Hidup itu yang menyebabkan manusia dapat menggerakkan kehidupannya, itu berasal dari Yesus dan dialah sumber hidup itu. Waduh.
Ini luar biasa. Nah makanya harus kalau membaca Alkitab harus belajar baik-baik. Ya. Jadi semua yang kita miliki akan menjadi sia-sia jika tanpa kehidupan. Anda bayangkan, ada orang punya semuanya. Harta triliunan, uang triliunan, harta banyak. Semua dia punya. Ternyata mati tiba-tiba. Kira-kira masih berarti nggak hartanya bagi dia? Nggak ada lagi Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi lagi. Jika seseorang dia punya harta semua, banyak triliunan, di mana-mana kekayaannya, hartanya dan segala macam. Semua yang ada di dunia itu dimiliki. Pesawat, jet pribadi, kapal pesiar, mobil-mobil mewah, rumah mewah, uang triliunan. Tapi ketika dia mati kira-kira masih berartikah harta-harta itu kepada orang yang sudah mati? Enggak ada. Jadi apapun yang kita miliki tanpa kehidupan itu sia-sia. Sia-sia. Enggak jadi berharga lagi. Nah itunya Yesus ngomong tapi enggak nyambung kepada pendengar yang ada dalam konteks Yohanes pasal 6. Nanti pelan-pelan saya sudah buat tabel Bapak Ibu supaya kita mengerti. Gagal paham mereka. Dan kita enggak boleh gagal paham dalam menjadi pengikut Kristus. Kita enggak boleh menjadi korban kedua setelah pendengar yang ada di Yohanes pasal 6. Korban. Bahkan Yohanes pasal 6 ayat 60 ke bawah itu. Setelah mereka mendengarkan pengajaran-pengajaran Yesus tentang hidup, akulah roti hidup, tentang bekerja untuk sesuatu yang tidak dapat binasa. Mereka bilang perkataan ini keras. Dan mereka memilih untuk mengundurkan diri. Ini pilihan bodoh. Bingung saya ketika saya baca Yohanes pasal 6. Mereka sedang berhadapan dengan pribadi yang pemilik kehidupan. Tapi mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kenapa? Ikuti terus. Saya sudah menuliskan itu dalam pembahasan terakhir Bapak Ibu. Waduh sayang sekali ya. Orang-orang pada saat itu tidak mengerti sama sekali. Nah, kita lanjut. Pak David klik lagi Pak David. Arti kata hidup menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, ya saya ambil dari KBBI. Hidup itu diartikan masih ada. Ini saya ringkaskan karena banyak sekali artinya. Masih ada, masih bergerak, beraktivitas, masih menyala, bernyawa, nyata, tampak dan bertumbuh. Itu arti yang dituliskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia. Lanjut. Arti kata hidup. Coba lanjut Pak David. Tentang, ini arti kata hidup ya, tentang kegenapan mutlak hidup, baik esensial dan etis, yang menjadi milik Tuhan. Dan melalui dia, baik untuk logos, hipostatis dan kepada Kristus, yang di dalamnya logos, diletakkan pada kodrat manusia. Artinya begini, memang hidup itu bersumber dari Kristus. Dan memang hidup yang Yesus perkenalkan, kata hidup yang Yesus perkenalkan kepada pendengar dalam Yohanes pasal 6, Yesus ngomong, hidup kamu itu berasal dari aku dan akulah sumber hidup itu, akulah hidup itu sesungguhnya. Dan kodrat kamu sehingga menjadi manusia, kodrat kamu menjadi manusia karena kamu memiliki kehidupan yang berasal dari aku. Itu maksudnya sebenarnya. Jadi manusia tanpa kehidupan bukan manusia, itu namanya apa? Jenazah. Namanya kalau sudah mati, almarhum. Bukan lagi manusia. Sudah jenazah. Sudah mayat. Kapan seseorang bisa disebut manusia? Ketika orang itu memiliki kehidupan. Dan Yesus ngomong, yang kamu cari hidup itu sesungguhnya, itulah aku itu. Aku yang memberikan. Tapi gak nyambung di Yohanes pasal 6 itu. Bingung saya. Hidup yang nyata, berikut Pak David. Hidup yang nyata, yang asli, yang sesungguhnya, yang betul-betul hidup yang benar. Hidup yang aktif dan penuh semangat, berbakti kepada Tuhan. Jadi ini sudah diterjemahkan menjadi satu kehidupan yang betul-betul penuh semangat, yang berasal energinya dari Kristus, yang hidupnya itu unstoppable, tak terhentikan, yang pekerjaannya hanya mengerjakan apa yang Yesus maksud dalam Yohanes pasal 6, yaitu bekerjalah untuk hal-hal yang tidak dapat binasa. Dan mereka bingung tanya, gimana? Yaitu bagaimana supaya bekerja? Percaya kepadaku. Percaya apa yang Yesus katakan tadi. Percaya saja, akulah hidup itu.
Akulah kebenaran itu, akulah jalan itu yang kamu cari sejak dulu, dari zaman nenek moyangmu. Dan aku sedang memperkenalkan di hadapanmu, akulah yang dicari itu. Waduh. Malah mereka memilih untuk mengundurkan diri. Kalau Anda baca Yohanes pasal 6 ayat 60 terus. Nah, hidup yang aktif dan penuh semangat. Hidup yang berbakti kepada Tuhan. Hidup yang diberkati dalam kebenaran. Kenapa? Kita diberkati itu oleh kebenaran, pemahaman yang benar tentang siapa Kristus yang sesungguhnya. Bahkan di dunia ini, dari mereka yang menaruh kepercayaan mereka kepada Kristus. Tetapi setelah kebangkitan, untuk disempurnakan oleh aksesi baru. Di antara mereka tubuh yang lebih sempurna dan bertahan selama-lamanya. Maksudnya begini, Yesus memberitahu bahwa hidup yang sesungguhnya itu berasal dari aku. Dan kamu nanti akan dapat, kalau kamu mati dan kamu percaya, maka kamu akan dibangkitkan. Dan itulah kehidupan yang sesungguhnya. Setelah kematian ada kebangkitan. Itu hidup yang sesungguhnya. Tidak hanya cuma dipakai 70 tahun. Nggak bisa. Lanjut Pak David. Yesuslah paket kehidupan yang dibutuhkan manusia yang berarti. Nah, ini sudah sampai di mana itu? Oke, ya betul. Itu ke bawah sedikit. Yang tadi ya. Ya. Terus. Oke. Arti kata hidup yang berikutnya. Hidup sesudah kebangkitan. Yang saya sampaikan ya. Hidup yang sesungguhnya. Hidup yang berkualitas tinggi. Hidup yang kekal. Ini yang dibutuhkan kita sebenarnya. Kalau misalnya hidup itu hanya memenuhi kebutuhan jasmani, itu semua bisa kita kerja keras, rajin, dan kita bisa penuhi untuk makan minum. Kalau hidup hanya seputar tentang makan minum dan kebutuhan jasmani, itu bisa kita kerja. Kita kerja keras, bisa. Pasti bisa. Tapi Yesus penuhi kebutuhan hidup yang tidak dapat kita penuhi. Hidup yang berkualitas tinggi. Bukan cuma berapa panjangnya hidup, tapi hidup kita berkualitas. Nah, kalau kita memiliki kehidupan Kristus, maka selama hidup kita di bumi ini, kita akan menjalani kehidupan yang berkualitas. Artinya, selama kita menjalani hidup, kita memikirkan apa yang dipikirkan Kristus, kita merasakan apa yang dirasakan Kristus, sehingga kehendak kita adalah kehendak yang lahir dari pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga apa yang kita lakukan betul-betul hanya pengabdian kepada Kristus yang kita kasih. Itu yang dimaksud dengan hidup yang berkualitas tinggi. Hidup yang kekal, itu yang diberikan Yesus. Yesus tidak hanya berikan hidup fana. Sekarang kita sudah menjalani ini, bios. Hidup yang akan berakhir. Tapi yang diberikan adalah zoe. Ya, berikutnya Pak David. Yesuslah paket kehidupan yang dibutuhkan manusia. Yang berarti, perhatikan. Klik lagi. Yesus terang itu. Karena dunia penuh dengan kegelapan. Dalam perjalanan hidup kita. Kalau tidak ada kebenaran dari Kristus. Kalau kita tidak memiliki kehidupan Kristus. Maka gelaplah seluruh kehidupan saya dan saudara. Pasti gelap. Bingung, cemas, takut, bimbang, stres. Bukan stres yang berhubungan dengan bagaimana supaya orang-orang di sekitar kita diselamatkan. Tapi stres yang berhubungan dengan keegoisan pribadinya. Kepentingan dirinya. Yang hanya memuaskan keinginan dirinya. Yang hanya memuaskan nafsunya sendiri. Banyak sekali orang karena tidak bertemu dengan terang itu. Maka hidupnya itu berjalan dalam kegelapan. Dan kebanyakan stres, takut, cemas. Kenapa kegelapan? Kegelapan hidup memenuhi kehidupannya. Yesuslah kemuliaan itu. Lanjut. Yesuslah kehormatan itu. Apa sih yang kita cari? Semua orang mencari kemuliaan dan kehormatan. Ada dalam diri Yesus. Dan bukan kehormatan kelasnya KW atau fana. Tapi kelasnya adalah kelas kekal. Tapi kan sulit dimengerti orang. Kenapa? Kalau cuma membaca dan mendengar khotbah tapi tidak pernah serius untuk memperjuangkan kehidupan yang sesungguhnya yang ada dalam diri Yesus.
Sulit Bapak Ibu. Sulit. Sangat sulit. Lanjut. Kelimpahan. Kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Tapi kelimpahan dalam apa? Kelimpahan dalam hal kebenaran, damai, sejahtera. Bukan material, bukan materi, bukan. Tapi kelimpahan dalam hal damai sejahtera. Kelimpahan dalam hal kebenaran. Karena memang yang dapat memberikan kedamaian ketika hidup kita dipenuhi dengan kebenaran Kristus. Wah Pak, di awan-awan ya. Bukan di awan-awan. Kita karena belum mengerti. Kapan orang bisa memiliki kepuasan dan kebahagiaan ketika ada pengertian dan kesadaran akan apa yang menjadi esensi dari kehidupan itu. Contoh, saya kasih contoh apa ini. Ketika anak-anak salah mengerti ketika orang tuanya menegur, maka dia bukan bahagia mendapatkan setelah menerima teguran. Karena dia tidak mengerti, dia pasti akan sakit hati. Dia akan mencari sesuatu yang bisa memuaskan diri. Padahal sudah berbuat salah, salah jalan, salah ini, salah itu. Tapi ketika anak diberikan pengertian bahwa kalau mama tidak tegur kamu, kalau papa tidak tegur kamu, hidupmu akan menjadi pecandu narkoba, pemabok, hidupmu akan melakukan hal-hal yang buruk. Kamu hanya kerjanya berantem, nonton video porno. Hidupmu akan menjadi sia-sia. Nah. Ketika dia mengerti bahwa tegurannya orang tuanya itu kepadanya adalah teguran yang menyelamatkan, didikan yang menyelamatkan. Pasti pengertian dia ini, kesadaran dia akan membuat dia akan bersyukur dan berbahagia. Jadi kebahagiaan itu bukan karena kepemilikan, bukan. Tapi karena pengertian dan kesadaran akan kebenaran. Nah, banyak orang Kristen mengikuti Yesus. Kenapa tidak bahagia bersama Yesus? Kenapa tidak memiliki kedamaian dan sukacita dan kepuasan? Karena mengiring Yesus tanpa pengertian dan kesadaran akan kebenaran. Maka yang dia lakukan adalah memuaskan keinginan-keinginan dirinya. Karena yang dia mengerti adalah pengertian-pengertian yang bukan kebenaran. Ini berbahaya, tapi masih ke gereja. Makanya Amsal bilang, janganlah menggunakan pengertianmu sendiri. Tapi harus berdasarkan apa yang berasal dari Alkitab, dari kebenaran. Ketika orang mengerti bahwa Yesuslah kebenaran itu, dialah jalan itu, dialah kehidupan itu. Itu adalah kesadaran yang menghasilkan kebahagiaan. Kesadaran yang menghasilkan kepuasan kekal. Jadi tanpa pengertian dan kesadaran akan kebenaran, tidak ada kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka Yohanes 8 ayat 32 berkata, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Akan membebaskan kamu apa? Dari ikatan dosa yang membuat kita cemas, takut, di bawah perbudakan dosa setiap hari. Karena dosa pasti memperbudak. Kalau kita hanya mengikuti keinginan nafsu, itu akan memperbudak. Dan kita pasti jauh dari kemerdekaan dan kebahagiaan dari Yesus Kristus. Itu kelimpahan Bapak Ibu. Ketidakbinasaan ditawarkan oleh Yesus. Kebangkitan. Itulah kehidupan dari Yesus. Kehidupan kekal berikut Pak David. Terus lagi. Kerajaan Allah. Terus lagi. Dan kekudusan. Semua ini manusia nggak bisa berikan. Hanya Yesus yang bisa berikan Bapak Ibu. Hanya Yesus yang bisa berikan. Tidak ada yang bisa berikan. Cuman Yesus. Kita membutuhkan kehidupan kekal. Jangan pernah tukar dengan yang lain. Jangan. Hanya orang bodoh yang tidak mengerti dan memahami dan menyadari kebenaran yang ada dalam diri Yesus. Yang bisa menukar itu dengan berbagai macam hal yang fana, yang usianya cuma 70 tahun, kenikmatan-kenikmatan palsu, kenikmatan-kenikmatan sesat, kebahagiaan-kebahagiaan palsu, dan kehidupan-kehidupan palsu, dan fana dan semu. Kenapa? Dibutakan oleh ketidakbenaran. Kenapa orang bisa memenuhi hawa nafsunya dia terus? Karena dia dibutakan oleh ketidakbenaran, oleh kebenaran palsu, menghasilkan kenikmatan palsu, menghasilkan pengertian palsu. Jadi kebenaran palsu
menghasilkan pengertian palsu. Pengertian palsu menghasilkan keinginan-keinginan palsu. Keinginan palsu menghasilkan kebahagiaan palsu. Keinginan palsu menghasilkan kenikmatan palsu. Tapi dalam Yesus tidak ada kepalsuan. Yang ada adalah kebenaran yang akan menghasilkan kehidupan kekal, kebahagiaan kekal, kemuliaan kekal, kenikmatan kekal. Lanjut Pak David. Dalam diri Yesus, kata akulah hidup. Dia mau katakan, akulah sukacita abadi. Amin. Akulah sukacita kekal itu. Hanya orang bodoh yang bisa menukar sukacita 5 menit, sukacita 10 menit, sukacita 20 tahun, 70 tahun dengan sukacita kekal. Anak kecil aja kalau kita bilang, lebih panjang mana? Segini atau segini? Cacing dan ular lebih panjang mana, Dek? Pasti dia akan ngomong, lebih panjang ular. Kenapa? Karena cacing pendek. Kekal itu tidak bisa dibatasi, diukur. Itu tidak bisa diukur, kekal. Masa mau ditukar dengan kenikmatan 70 tahun? Lanjut. Yohanes 5:26. Oh, saya belum bicara tentang roh. Oh, sorry. Sukacita. Sekarang roh, sorry. Yohanes 6:63. Yang Yesus sampaikan adalah hal-hal yang berhubungan dengan roh, bukan daging. Perhatikan. Jadi pengajaran-pengajaran Yesus tidak menyasar untuk menyuburkan daging, tidak. Tapi menyasar untuk menumbuhkan dan membangun roh. Amin. Karena kebenaran itu memang makanan untuk roh dan jiwa kita. Amin. Tapi pendengar dalam Yohanes pasal 6 itu salah mengerti, gagal paham. Yang Yesus bicara roh, yang dia cari dari Yesus adalah daging. Maka Yesus bilang begini, aku tahu kau mencari aku. Yohanes pasal 6 ayat 22. Yesus bilang, ayat 25. Aku tahu kau mencari aku. Tapi kamu bukan mencari aku, kamu mencari roti yang aku berikan, yang kamu makan sampai kenyang. Pertanyaan saya adalah, kita menjadi Kristen, kita mencari Yesus, atau mencari roti yang Yesus berikan. Kita mencari Yesus, toh Yesus hidup, kehidupan Yesus, toh supaya kita kenakan, atau kita mencari mujizat yang dikerjakan oleh Yesus. Kuasa yang diberikan oleh Yesus. Halo? Sama dengan anak. Anak-anak yang tidak mengerti, dia akan lebih menghargai pemberian hadiah papanya daripada hidup papanya. Anak kecil. Nah, banyak orang Kristen pengertiannya pengertian PAUD. Jadi pengertian kebenarannya PAUD. Yang dia butuh hadiah-hadiah terus. Padahal yang benar adalah Anda, kamu nak lebih butuh papa daripada hadiah. Hadiah itu diberikan oleh papa. Kapanpun bisa dikasih. Tapi kebutuhanmu bukan hadiah. Kebutuhanmu hidup bersama papamu. Amin. Itu yang Yesus bilang. Yesus datang untuk membawa pulang kita agar hidup dengan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Halo? Harus mengerti ini. Maka pengajaran-pengajaran untuk menghidupkan roh, membangun roh. Dan pengajaran Yesus adalah pengajaran yang mengajarkan bahwa fokus kepada yang tidak dapat binasa. Amin. Dahsyat sekali pengajarannya Bapak Ibu. Yohanes 5:26, klik lagi Pak David. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Berikut klik lagi Pak David. Yohanes 11:25. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow. Tidak ada orang yang berani mengatakan ini. Karena hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan setelah kematian. Amin. Karena hanya Yesus bisa memberikan kebangkitan setelah kematian. Waduh. Nah, lanjut Pak David. Pengertian akulah hidup. Yesus adalah satu-satunya sumber hidup. Saya tekankan kembali lagi supaya kita tidak lupa. Yesus adalah pemilik hidup yang sesungguhnya. Kok kita mencari yang lain? Yesus adalah satu-satunya jalan kehidupan kekal. Ini pemberian yang tak dapat diberikan oleh siapapun, Bapak Ibu. Lanjut. Yesus adalah satu-satunya pemberi kepuasan hidup manusia. Yesuslah jawaban atas kebutuhan jiwa manusia. Dalam jiwa manusia Tuhan sengaja menciptakan rongga kosong.
Dan apapun yang dimasukkan dalam jiwa manusia, baik itu uang, makanan, seks, hiburan, prestasi, nama besar, kekuasaan, harta, atau apapun yang dimasukkan dalam rongga kosong dalam jiwa manusia, tidak dapat memenuhi dan memuaskan dan membahagiakan manusia, jiwa manusia. Kenapa? Memang Allah sengaja mengosongkan rongga jiwa manusia dengan menciptakan rongga kosong dalam jiwa manusia agar hanya Allah yang dapat mengisinya. Maka manusia harus mencari Yesus. Maka dia berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Akulah kehidupan itu yang dapat memenuhi, memuaskan jiwamu yang dahaga. Amin. Amin. Wah, ini kabar luar biasa. Ini yang disebut Injil. Maka pantas bangsa-bangsa bersuka cita. Karena yang dicari oleh jiwa yang dahaga, yang lapar, yang haus, yang menjadi kebutuhan utama jiwa manusia sudah datang dan tinggal di antara kita. Itu yang disebut Injil Kerajaan Allah. Jangan tawarkan yang bukan itu. Nggak bisa kita mentawarkan yang lain. Kita nggak bisa melayani telinga orang, menyenangkan telinga orang, nggak bisa. Hamba Allah, saya hamba Tuhan, saya harus menyampaikan Injil yang sesungguhnya, kebenaran Allah yang sesungguhnya. Yang berikutnya, pengertiannya adalah memiliki Yesus berarti membatalkan semua kelaparan dan kehausan palsu duniawi. Sekali lagi perhatikan. Memiliki Yesus, hidup Yesus artinya. Yang Yesus ngomong, akulah hidup, dan kalau kita miliki dia, maka memiliki Yesus berarti membatalkan semua kelaparan dan kehausan palsu duniawi. Kenapa kita tidak bisa membatalkan? Karena sesungguhnya yang kita isi dalam hidup kita bukan hidup Yesus. Amin. Halo? Maka yang kita haus dan lapar adalah haus akan hal-hal duniawi. Maka jangan kaget, jangan pernah jangan shock ketika orang sekitar yang sudah lama Kristen atau hamba Tuhan yang sudah lama Kristen, kalau dia ngomong begini, saya ini sebenarnya di hamba Tuhan memang tujuannya untuk memperbaiki hidup, memperbaiki dompet. Karena salah gagal paham, salah pengertian. Dia pikir Yohanes 10 ayat 10 adalah, kan bunyinya Yohanes 10 ayat 10 begini, aku pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang memberikan hidup yang berkelimpahan. Ayat ini disalahgunakan oleh banyak orang yang memang hanya menjadi pelayan Tuhan, menjadi hamba Tuhan untuk mencari hidup, bukan memberi hidup yang kita dapat dari Tuhan kepada orang-orang yang kita layani. Halo? Nanti jemaat jadi korban atas nafsu palsunya itu. Keinginan nafsunya yang hanya menjadi hamba Tuhan hanya untuk memenuhi nafsunya sendiri. Memiliki Yesus berarti menyingkirkan semua keinginan palsu duniawi. Berarti kalau kita masih memiliki banyak keinginan duniawi, berarti hidup Yesus belum kita kenakan. Belum. Ya. Berikutnya lagi. Memiliki Yesus berarti memenuhi semua kepuasan hidup manusia. Itu artinya Bapak Ibu. Memiliki Yesus berarti memiliki makanan kekal, energi kekal, dan visi kekal. Mata kita ditarik sampai kepada langit baru dan bumi baru. Mata kita ditarik sampai kepada kehidupan kekal. Itulah sebabnya ketika mata kita ditarik, penglihatan kita ditarik sampai kepada kehidupan kekal, kita tidak mungkin memiliki keinginan-keinginan pendek usia 70 tahun. Tidak mungkin kita fokus pada hal-hal yang fana, yang hanya memenuhi nafsu-nafsu palsu, nafsu duniawi dalam hidup saudara-saudara. Tidak mungkin. Dan kita akan nyanyi pasti lagu-lagunya. Lagu-lagu yang berhubungan dengan kehidupan kekal, lagu abadi. Lagu dari Bapak Eras. Tiada yang ku nanti lagi. Nah itu tuh. Nyanyinya pasti itu. Tapi kalau kita tidak memiliki hidup Yesus yang sesungguhnya, maka kita menginginkan untuk betah ada di sini.
ku ingin tetap di sini. Nah, itu pasti lagunya. Tapi kalau kita memiliki visi kekal, melihat hal-hal yang kekal yang ada dalam diri Yesus, maka yang kita rindukan hanya berjumpa dengan Yesus. Dan kita nyanyi lagu begini. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hari berbuah-buah bagi tanda cinta dan kerinduan. Tiada yang ku nanti, tiada yang ku nanti lagi, apapun rindu hatiku ke sana. Amin. Di sisa hari-hari berbuah-buah tanda cinta dan kerinduan. Wah, luar biasa. Lanjut. Belajar dari kegagalan pendengar dalam Yohanes 6 ayat 25-29. Perhatikan ayat-ayat ini. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut, mereka berkata kepadanya, Rabi, bila manakah engkau tiba di sini? Lanjut para Rabi. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu. Jadi mereka tanya yang lain, Yesus langsung menjawab. Sebenarnya mereka ini mau cari apa sih? Langsung menjawab yang mereka cari sebenarnya. Tidak ada basa-basi Bapak Ibu. Yesus tidak menjawab basa-basi. Ayat 25-nya bilang begini. Mereka tanya, bila mana engkau tiba di sini? Yesus ayat 26 bilang begini. Ayat 26. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya kau mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Jika Yesus ada hari ini Bapak Ibu, pasti Yesus akan mengatakan hal yang sama kepada gereja-gereja yang mengajarkan hanya mencari roti ketika menjadi Kristen. Kalimat yang sama pasti akan dikatakan Yesus. Kamu datang ke gereja bukan mencari aku. Karena melihat tanda-tanda. Sehingga kamu bisa serius mencari aku. Tapi kamu hanya mencari roti yang aku berikan. Dan kamu telah makan sampai kenyang itu. Malu gak kira-kira? Coba dipikirkan. Apa motivasi kita menjadi Kristen? Apa motivasi kita ke gereja? Apa motivasi kita menjadi pengikut Yesus? Jangan-jangan bukan Yesus yang kita cari. Tapi roti yang Yesus berikan. Mempermalukan. Malu. Kita bukan anak PAUD usia 5 tahun. Harus menjadi Kristen yang dewasa. Yang kita cari sesungguhnya adalah Kristus. Hidup Kristus yang menjadi jawaban atas kebutuhan jiwa kita. Lanjut. Ayat 27. Maka kata Yesus selanjutnya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa. Melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi yang Yesus ngomong hidup kekal, hidup kekal, hidup kekal terus. Tidak ada bicara tentang hidup fana. Yang anehnya, hamba Tuhan hari ini banyak mengajarkan Yesus menjawab kebutuhan-kebutuhan fana. Yang Yesus bilang dalam Matius pasal 6 adalah, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Hanya bonus, bukan tujuan dan esensi dari kekristenan. Tidak boleh ditukar. Yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ayat 28. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami lakukan, kami perbuat, supaya kami mengerjakan pekerjaan dikehendaki Allah? Wah, mereka bertanya seolah-olah benar ini kelihatan. Maka jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Tapi mereka tidak percaya, Bapak Ibu. Mereka tidak percaya, mereka tidak percaya sama sekali. Lanjut Pak David. Ayat 33 ya. Lanjut lagi. Klik lagi. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun. Saya potong langsung. Dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Yaitu Yesus. Ayat 34. Maka kata mereka kepadanya, Tuhan berikanlah kami roti itu senantiasa. Ini kayak Yesus lagi berbicara kepada anak TK ya.
ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup itu. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Dahsyat Bapak Ibu. Luar biasa. Lanjut klik lagi Pak David. Yang dicari manusia hanya ada dalam diri Yesus. Amin. Tapi pendengar dalam Yohanes pasal 6, dia tidak menyadari apa sesungguhnya yang dibutuhkan. Lalu tapi Yesus memberitahu, mengajarkan yang kamu butuhkan. Kamu butuh roti yang dari surga itu dan akulah itu. Sehingga kamu ketika makan roti itu, kamu tidak akan pernah lapar dan haus lagi. Wow. Lanjut Pak David. Pelajari dengan teliti. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Ini perhatikan baik-baik. Pelajari dengan teliti ya. Apa yang Yesus berikan kepada manusia? Yang pertama adalah pengenalan yang benar atas diri Yesus. Pengenalan yang benar atas diri Yesus. Tapi mereka gagal paham oleh pendengar. Apa? Gagal paham. Gagal Bapak Ibu. Gagal paham. Gagal memahami karena warisan teologi sebelumnya yang keliru. Kenapa? Ya memang Yesus mengajarkan hidup, mencari hidup yang sesungguhnya, tapi mereka mencari hidup yang bukan sesungguhnya, yang palsu. Yesus ajarkan adalah yang kamu cari itu dalam diriku, maka kamu harus mengenal aku sesungguhnya siapa. Maka dia buka dengan kalimat memperkenalkan dirinya siapa sesungguhnya. Gagal paham. Yang kedua, Yesus memberikan dirinya yang adalah pemilik hidup kekal. Mereka atau manusia mencari apa yang ada di luar Yesus. Kasihan sekali. Yang ketiga, Yesus memberikan makanan kekal yang memberikan energi kekal. Tapi mereka malah fokus kepada makanan jasmani untuk energi fana. Untuk kehidupan fana. Yang keempat, Yesus memberikan kepuasan kekal yang dibutuhkan jiwa manusia. Mereka mencari kepuasan fana yang memberikan kepuasan sesaat. Yesus memberikan kebahagiaan kekal dan kehidupan yang sesungguhnya. Tapi mereka mencari kebahagiaan fana untuk usia 70 tahun yang hanya memberikan kenikmatan sesaat. Kebahagiaan sesaat. Kasihan sekali. Berikutnya, tidak ada juru selamat lain kecuali dalam Dia, yaitu Yesus Kristus. Dia datang tidak hanya sekedar memberikan roti, tapi Dialah roti itu sendiri. Faktanya adalah apa yang selalu dicari oleh manusia hanyalah kehidupan. Yesus memberikan apa yang tidak dapat diberikan manusia, yaitu kehidupan kekal yang hanya ada dalam diri Yesus. Karena Yesus tahu manusia pasti akan mati. Paling tinggi 60 tahun, paling tinggi 70 tahun. Kalau mungkin ada yang lain mungkin yang mati di usia 40 tahun, 30 tahun dan 50 tahun. Tapi Yesus memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang kekal, kehidupan yang abadi. Jangan mencari sesuatu yang bukan dari dalam diri Yesus. Jangan mencari sesuatu yang di luar Yesus. Jangan mencari sesuatu untuk memenuhi kebutuhan jasmani, memenuhi kebutuhan fana. Jangan. Carilah Yesus yang dapat memenuhi kebutuhan kekal kita. Tidak ada yang lain. Jangan menjadi Kristen yang bodoh. Fokus pada kedagingan, hal-hal yang kenikmatan fana. Fokus kepada kepalsuan, keinginan yang palsu. Pastikan dalam diri kita hanya mencari Yesus yang menjadi jawaban atas kebutuhan hidup saya dan saudara. Agar hidup kita dipenuhi dengan kepenuhan kekal. Agar hidup kita hanya dipenuhi dengan kebahagiaan kekal. Sehingga ketika Yesus hidup, ketika hidup Yesus memenuhi kehidupan kita, maka kita telah membatalkan semua keinginan palsu, semua kebahagiaan palsu, semua kenikmatan palsu. Tapi tanpa hidup Yesus, maka kepalsuan hidup akan menguasai hidup saya dan saudara. Carilah Yesus, miliki Yesus, kenakanlah kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Agar pada waktunya ketika kita mati, kita akan dijemput pulang oleh Dia. Satu hal yang harus aku pahami. Amin.
Ketika kita mengakhiri hidup kita, pastikan Yesus yang akan menjemput saya dan saudara pulang. Tapi pastikan selama hidup yang kita kenakan hanya hidup yang berasal dari kehidupan Yesus. Dia berkata, akulah hidup itu. Jangan mencari hidup yang lain. Dan jangan mengenakan hidup yang lain. Kenakanlah hidup yang berasal dari hidup Yesus. Karena hidup Yesus yang akan memuaskan jiwa kita yang kosong. Dialah kebahagiaan sejati. Di luar hidup Yesus, yang kita ditemukan adalah kebahagiaan palsu. Kalau kita tidak makan roti yang berasal dari Yesus, maka yang bertumbuh adalah kelaparan palsu, kehausan palsu. Maka kita akan diperbudak oleh dunia ini dan dosa yang menjadi tuan atas hidup manusia yang tidak memiliki kehidupan Yesus. Terima kasih Bapak. Katakan pujian ini Bapak Ibu. Satu hal yang aku harus paham. Satu hal yang aku harus pahami, hari kematianku yang sudah pasti. Tak tahu kapan itu akan terjadi. Di perjalanan singkat hidup ini, aku harus mempersiapkan diri. Aku harus mempersiapkan diri. Saat yang indah, hari kematianku, ya Bapa, di pemberian terakhirku nanti, sahabat sejati pasti menjemputku. Roh Kudus, tolong aku hidup tidak bercela sampai waktu menutup mata. Ku rindu seperti Yesus, kesukaanmu Bapa. Hidup ini jadi berharga. Bapak Ibu, di ujung kehidupan ada kematian. Dan tanpa kehidupan Yesus tidak ada kebangkitan. Yesuslah kebangkitan itu. Dan kita bersyukur ketika kita mengenakan hidup Yesus selama kita hidup, maka di ujung kematian ada kebangkitan. Dan kita akan memperoleh kehidupan yang sesungguhnya, yang berasal dari Yesus, yaitu hidup kekal bersama Dia. Anda bayangkan, kalau selama hidup orang tidak mengenakan hidup Yesus, tidak mengikuti jalan hidup Yesus, maka di ujung kematiannya, ketika dia dibangkitkan, maka tempatnya pasti adalah kebinasaan kekal. Dan bukan untuk binasa 70 tahun, 100 tahun, binasa selama-lamanya. Wariskanlah kehidupan Yesus kepada keluargamu. Wariskanlah kehidupan Yesus kepada anak-anak. Wariskanlah kehidupan Yesus kepada tempat Anda bekerja. Wariskanlah kehidupan Yesus di mana dan kapanpun, siapapun Anda ketemu. Katakan kepada mereka, hanya Yesus yang bisa memberikan kehidupan kekal. Dimanapun saya mengajar, saya training, selalu saya akan menyampaikan buat Yesuslah hidup kekal itu. Dialah Tuhan semua orang. Yesus tidak punya agama. Kristus tidak punya agama. Dia hanya mengajarkan jalan, kebenaran, dan hidup yang menjadi paket kehidupan manusia. Tanpa Yesus, semua akan menjadi binasa. Tanpa Yesus, hidupmu akan sia-sia. Kalau kita yang kita kenakan bukan kehidupan Yesus, walaupun kita pendeta atau hamba Tuhan, tidak ada kata lain yang saya mau sampaikan adalah bertobat saat ini. Kita bertobat. Akhiri jalan yang bukan jalan Yesus. Akhiri hidup yang bukan hidup Yesus. Akhiri. Memang berat. Berat Bapak Ibu. Berat sekali. Mengenakan hidup Yesus pasti berat. Karena
jejak Yesus sudah ditinggalkan 2000 tahun yang lalu, yaitu Via Dolorosa. Ketika kita memilih mengenakan hidup Yesus, tidak mudah. Orang pasti akan membuli kita, memfitnah kita, menghina kita. Orang-orang lain yang tidak mengenal kebenaran, mereka akan mengatakan, kamu ini sok benar, kamu ini sok suci, sok kudus. Yang ada adalah penghinaan. Tidak masalah. Karena keselamatan adalah urusan pribadi. Amin. Keselamatan, hidup kekal adalah tanggung jawab pribadi. Yang ada, yang berasal hanya dari diri Yesus Kristus. Tidak usah pusing. Kenakan hidupnya. Dan pilihlah untuk mengiring Yesus. Katakan pujian ini. Saya mau iring Tuhan sepanjang hidup. Saya mau iring Tuhan. Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Sepanjang hari. Yes. Walau berat Memang dan berat. suka Karena Yesus pun menjalani perjalanan hidup yang berat. Yesus menjalani perjalanan Via Dolorosa dan berakhir di Golgota. Pastikan kita mengikuti perjalanan hidup Yesus, bukan perjalanan hidup yang lain. Tuhan ajar, ajarku setia, yes, seperti dirimu, taat Bapa sampai di salibmu. pastikan perjalanan iman kita sampai di Golgota. Di dunia, Tidak masalah kita pikul salib, tapi dengar baik-baik. Salib yang kita pikul, yang kita bawa ke Golgota, yang kita selesaikan di Golgota akan berakhir dengan kita memiliki kehidupan kekal dalam diri Yesus. Jejakmu menjadi kesukaan Bapa. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Tuhan, ku memilihmu, mengikut jejakmu, menjadi kesukaan Bapa. Ya Bapa, Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku lebih sungguh lagi tetap Tuhan setia. Tuhan, ku memilihmu, ya Bapa, mengikut kami memilih jejakmu, Engkau Tuhan, menjadi kesukaan Bapa. Yes. Berjumpa Tuhan nanti, muka dengan muka, kepadamu ku tetap setia. Kepadamu ku tetap setia. Kepadamu Tuhan, Kepadamu ku tetap setia. Bapak Ibu, mungkin hari-hari ini Anda sedang mengenakan kehidupan Kristus dan Anda sedang melewati jalan salib Via Dolorosa. Anda tidak disukai. Anda mengalami penderitaan batin, perasaan, pikiran atau apapun. Anda menderita karena Anda mengenakan hidup Kristus. Dan saya mau katakan, Anda ada di jalan yang benar. Karena ketika kita menderita karena Kristus, maka dengar baik, di ujung perjalanan hidup kita, di ujung perjalanan salib kita, maka kita akan mengakhiri dengan yang namanya finishing well. Maka itu yang dikatakan oleh Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah memelihara iman dan aku telah mencapai garis finish. Jangan keluar dari perjalanan hidup Kristus. Lanjutkan perlombaan iman ini yang penuh dengan kesulitan dan penderitaan, yang penuh dengan perjuangan. Lanjutkan perjuangan yang olehnya kita memiliki kehidupan kekal. Pastikan kita menyelesaikan sampai garis finish. Dan saya mau katakan, sampai berjumpa di kehidupan yang kekal bersama Kristus Yesus. Mari angkat tanganmu dua-dua. Terimalah berkat Tuhan.
berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, tuntunan, pemeliharaan, penyertaan, pertolongan dari Roh Kudus, menguatkan perjuangan iman kita, sehingga kita mampu menyelesaikan perjuangan hidup bersama Kristus. Sehingga pada waktunya kita akan berjumpa dengan Kristus Yesus di surga yang kekal. Dan sambutlah kedatangan Yesus yang kedua kali dengan sukacita dan damai sejahtera. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Shalom. Dan pengumuman 2 menit. Jam 11 ini ada ibadah dari GSKI Life House Jakarta yang dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Wigan Sugandi. Jam 11 WITA Bapak Ibu. Jam 12 WITA akan ada ibadah dari GSKI Rehoboth Jakarta di truth.id dan dilangsungkan dengan perjamuan kudus. Dan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono. Dan nanti jam 18 WITA, jam 6 sore WITA akan ada namanya Sunday Bible Teaching yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eros Sabdono, hanya ada di truth.id. Dan ikuti terus Bapak Ibu, mohon berikan like, share dan komen, dan subscribe dan kirimkan kepada minimal 10 orang jika Anda diberkati dengan ibadah-ibadah kami untuk kualitas streaming kami, dan bunyikan lonceng supaya mendapatkan notifikasi dari kami. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom. Ku kuatkan hatiku, percaya janjimu, hidup kekal kau beri kepada hamba-Mu yang setia, selamanya bersamamu. Kau beri pengharapan, suatu hari kan bertemu di surga yang kekal bersamamu Bapa. Kau beri sukacita dan damai sejahtera